teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi sama aku, tapi di sini aku lagi di tempat yang berbeda. Karena untuk sementara waktu aku dipindah tempatkan dari rumahku yang sebelumnya. Terus habis itu sekarang aku lagi tinggal sementara selama 1 bulan mungkin itu di ada ini tempat ini ada tempat perusahaanku, lebih tepatnya ini tempatnya bosku. Nah, aku sementara waktu dipindah ke sini dengan alasan tertentu karena terkait dengan wabah yang sekarang lagi tersebar luas di seluruh dunia ini. Terus karena di sini emang di Jepang ini wabah itu terus meningkat, yang terinfeksi itu makin hari makin nambah banyak, dan kita dihimbau untuk nggak usah terlalu berpergian. Apa sih? Oh, sorry. Sampai mana ya tadi? Oh, kita dihimbau untuk nggak terlalu berpergian, menghindari kerumunan gitu. Jadi kita masih boleh keluar, cuman kayak untuk yang perlu-perlu aja gitu, kayak kita belanja untuk makanan sehari-hari ke supermarket kayak gitu. Kalau yang untuk nongki-nongki ya diusahakan nggak usah dulu gitu. Jadi hari ini aku libur dan agendaku sekarang aku pengen bikin makanan. Pengen bikin makanan yang simple, nggak ribet. Pokoknya ini gampang banget cara bikinnya. Aliasnya aku tuh mau bikin agar-agar gula merah gitu. Sambil kita cerita-cerita sedikit lah. Kita mau bikin agar-agar lumut gula merah, puding lumut gula merah. Iya, itulah pokoknya namanya. Lalu aku di sini aku udah siapin bahannya. Aku udah punya agar-agar. Ini tuh agar-agar Jepang. Sebenarnya aku juga baru lihat ini beberapa waktu yang lalu dan aku langsung shock. Ternyata di sini ada agar-agar, karena dari kemarin-kemarin waktu aku bikin agar-agar puding kayak gitu, aku selalu pergi ke toko Indonesia di Tokyo beli agar-agar gitu kan. Dan aku nggak tahu kalau ternyata di sini ada agar-agar. Aku berpikiran pasti di sini ada agar-agar, tapi aku tuh nggak tahu namanya gitu. Dan ternyata aku udah dapet agar-agar. Terus di sini ada coconut milk, santan. Nah ini produknya Thailand, bukan produk Indonesia. Sebenarnya ada juga produk Indonesia, aku punya, tapi dia ini bubuk gitu. Jadi aku harus larutin dia ke dalam air dulu, dan kebetulan aku udah punya yang langsung santan instan kayak gini, jadi aku pilih pakai ini aja lah. Sama aja kok, ini santan kara. Lalu aku punya gula merah, gula Jawa. Ini by the way, ini produk of Indonesia, halal. Ini aku beli di toko Indonesia di Tokyo. Waktu aku beli jauh sebelum adanya wabah ini. Jadi aku nyetok barang-barang yang bisa di stok, itu biasa aku stok. Kalau gula merah kan aman, jadi aku simpan. Terus ada daun pandan. Nah, kalau daun pandan ini di kotaku tuh ada kayak toko Asia gitu, tapi bukan toko Indonesia. Jadi dia itu jual barang-barang kayak dari Vietnam, Thailand, Nepal, Brazil kayak gitu. Pokoknya juga di situ banyak barang-barang yang halal. Termasuk ada daun pandan, pete, kunyit, jengkol, pokoknya banyak. Aku dapet di situ.
jadi kayak di freezer gitu loh modelnya. Terus aku butuh sedikit vanilla essence. Terus sama apa lagi ya? Oh, telurnya aku butuh satu aja telur dan air. Udah gampang kan? Cuman kayak gitu aja bahannya. Aku tuh di sini kayak serba, aku nggak kekurangan alat-alat, tapi cukup banget gitu. Jadi kayak kalau di rumah aku yang emang beneran rumah aku yang sebelumnya itu kan, yang emang aku udah tempatin itu, aku di sana ada semua peralatan karena aku udah tinggal 1 tahun lebih gitu kan. Jadi aku udah panci segala macam, panci dari yang gede sampai yang kecil ada, panci kukus, blender di sana tuh ada semua. Dan karena aku kesini tuh untuk sementara doang, nggak mungkin aku bawa semuanya, jadi aku cuman bawa barang-barang yang aku butuhkan aja. Mungkin panci ini cukup. Sebenarnya ini besar juga sih. Atau yang ini ya? Kayaknya yang ini aja deh. Dapat panci. Ini panci yang di PUBG, bukan ding. Yang di PUBG ini fry pan. Ini cukup deh, ini cukup banget. Oke. Lalu aku di sini pakai gelas ukur biar gampang aja ngukur airnya gitu, ala-ala. Lalu aku di sini mau potong-potong gula merahnya jadi agak halus-halus sedikit, kecil-kecil lah. Nah, mungkin sambil aku bikin video ini, pengen cita-cita sedikit gimana aku bisa kerja di sini, bisa kerja di Jepang. Susah banget ya ini. Jadi aku itu dulu di Indonesia kuliah jurusan D3 keperawatan. Jurusan aku ambil jurusan keperawatan di Poltekkes Kemenkes Malang gitu. Nah, setelah aku BTW ini tebel banget plastiknya. Setelah aku kuliah 3 tahun, setelah kuliah 3 tahun itu aku nunggu wisuda. Nah, selama aku nunggu wisuda itu ada temenku, aku ingat banget, temenku cowok 2 orang. Dia tiba-tiba ngajakin aku, Yun, ayo pergi ke Jepang, kerja di Jepang. Aku kan kaget ya, hah? Kerja di Jepang, kerja apa gitu kan, aku nggak ngerti. Aku termasuk orang yang sama sekali kekurangan informasi tentang gimana caranya untuk bekerja di luar negeri. Itu aku nggak tahu informasi sama sekali. Tiba-tiba datanglah itu temanku ngajak. Dan itu yang waktu itu aku pertama kali muncul di pikiranku, pasti aku udah langsung nggak akan dibolehin sama orang tuaku. Aku berpikir kayak gitu, tapi dengan aku tuh iseng banget, iseng aja kayak ngomong gitu kan, aku mau ikut ini ya, ikut wawancara untuk kerja di luar negeri ya, gitu kan, ke mamaku
ya awalnya ya kayak ngapain sih ke luar negeri kayak gitu, ke Jepang, aku bilang ke Jepang gini kayak gitu. Ya pertama kayak ada penolakan, tapi aku kayak tetap aja waktu aku udah temen aku tuh udah menghubungin si kontak personnya yang perusahaan Jepang itu, akhirnya langsung diatur jadwal untuk kita wawancara via Skype. Aku ingat banget itu wawancara via Skype sama senseiku tercinta. Nah itu aku waktu waktu aku mau wawancara itu, aku dengan pedenya bilang ke orang tuaku, doain aku ya, aku mau wawancara nih. Udah kayak gitu doang, kayak bener-bener yang main-main aja gitu, nggak ada persiapan apa-apa. Terus perusahaan ini tuh mencari orang untuk yang mau bekerja di Jepang sebagai perawat lansia gitu. Nah setelah itu udah kita wawancara aja gitu kan. Terus setelah itu kita harus nunggu untuk pengumumannya seperti apa. Udah santai-santai aja, kayak nggak bener-bener kayak yang nggak, aduh aku harus lulus nih, lu harus lulus, lu harus pergi ke Jepang. Aku sama sekali nggak yang kayak gitu. Terus langsung dapet email kalau nggak salah, waktu via email, di email dari senseiku itu, guru itu, kalau lulus gitu kan, ternyata lulus wawancara nih gitu. Tapi yang bikin aku waktu itu, aku tuh sempet galau, aduh aku nih jadi berangkat atau enggak ya ke Jepang, jadi pergi atau enggak. Itu karena temen aku yang 2 orang ini yang ngajakin aku untuk pergi, mereka tuh malah nggak lulus gitu. Walaupun sekarang alhamdulillah mereka udah pada sukses jadi perawat di Indonesia. Proud to Bagas dan Fajar, aku ingat banget. Sekarang udah jadi garda terdepan melawan COVID-19. Kayak gitu kan. Ya udah akhirnya aku sempat galau, aduh aku berangkat atau enggak ya, karena sebelum aku berangkat ke Jepang aku harus ikutin pelatihan bahasa Jepang di Lembang, Bandung. Nah sempet galau, terus sempet diyakinin lagi sama mamaku, kayak kamu tuh dulu yang pingin berangkat ke Jepang kan kamu, sekarang masa udah lulus malah kayak galau gitu kan, nanti bakalan di sana. Aku tuh sebenarnya galaunya waktu itu, aku bukan orang yang pernah ngerantau. Jadi aku besar di Malang, walaupun aku nggak lahir di Malang, aku besar di Malang. Kampus aku di Malang, walaupun dulu waktu aku kuliah itu aku kontrak sama teman-temanku, tapi kan itu masih dalam satu kota dan aku bisa bebas pulang kapan aja. Nggak kayak teman-temanku yang banyak banget dari luar kota kayak gitu. Jadi aku termasuk orang yang kurang pengalaman untuk merantau seperti itu. Terus galau, aduh gimana kalau misalnya aku di sana nggak punya temen gitu kan, kalau aku di Lembang nggak bisa punya temen baru, aduh gimana, pokoknya takut lah. Akhirnya diyakinin aja sama mamaku tuh, diyakinin akhirnya berangkat. Nah karena waktu itu tuh ayahku itu takut kalau program ini tuh program tipu-tipu. Aku pergi ke Lembang diantar sama ayahku sampai tempat pelatihannya, sampai dalam kamarnya, sampai ayahku ngobrol-ngobrol sama satpamnya, pokoknya sampai ayahku lihat sekelilingnya, dipastikan kalau ini tuh bukan program tipu-tipu langsung. Jadi ayahku datang ke Lembang, kita nyampe itu sekitar pagi, lalu sorenya ayahku langsung balik lagi ke Malang. Sumpah, ayahku emang ayah terhebat sedunia. Udah, jadi selama aku di Lembang itu aku pelatihan 1 tahun. Gula merahnya udah beres di iris-iris,
langsung kita masukin ke pancinya aja. Oh iya, ada satu bahan yang kelupaan tadi, susu kental manis. Aku juga pakai susu kental manisnya Jepang. Sebenarnya ada sih yang jual di toko Indonesia itu, dia jual susu kental manis. Ya itulah, nggak sebut merek itu. Ikan kita lagi nggak bisa ke Tokyo ya. Setelah itu kita langsung kasih dia air. Aku pakainya airnya sekitar 600 ml. Langsung masukin aja ke panci. Terus habis itu ya, tadi ceritanya sampai mana ya? Lupa. Nah, ini aku punya santan 250 ml. Aku pakai sekitar setengahnya aja atau setengah lebih dikit. Langsung masukin aja ke pancinya ya. Terus aku tadi cerita apa lagi ya? Ya ampun, aku lupa. Oh iya, ya udah setelah itu di Lembang aku belajar bahasa Jepang sekitar 1 tahun kurang lah ya, 10 bulan kalau nggak salah aku dulu belajar 10 bulan. Nah, for your information teman-teman, ini agar-agarnya aku masukin. For your information teman-teman, aku itu berangkat ke Jepang bukan lewat program pemerintah. Jadi aku tuh lewat perusahaan swasta. Kayak gitu. Nah, dalam setahun aku pembelajaran itu, aku harus melalui ujian bahasa Jepang, ujian level bahasa Jepang. Jadi di dalam bahasa Jepang tuh ada 5 level, dari N1 sampai N5. Yang tertinggi itu N1, yang terendah N5. Dan awal itu kita masukin susu kental manis. Awalnya itu kita diharuskan untuk lulus ujian level bahasa Jepang yang N4. Jadi yang terendah dari bawah lah ya intinya. Kan yang paling rendah N5. Nah, kita harus lulus yang N4 seperti itu. Setelah sekitar berapa bulan aku mengikuti, sekitar 4 bulan aku mengikuti 3 bulan aku mengikuti pembelajaran, aku ikut ujian level N4. Setelah itu aku setelah lulus N4, aku pikir sudah selesai. Maksudnya aku nggak akan mengejar apapun lagi di situ, dan ternyata ada kabar kalau misalnya kita bisa lulus level bahasa Jepang N3 yang intermediate, artinya itu yang tengah-tengah, level yang tengah, kita bisa gratis berangkat ke Jepang. Nah, karena aku tadi udah bilang, aku tuh lewat perusahaan swasta, bukan program pemerintah. Kalau program pemerintah itu, kalau kalian cek program G2G, yang G2G itu, nah itu program pemerintah, atau yang biasa orang-orang sebut itu program EPA. Nah, kalau yang itu gratis. Itu gratis kan karena itu program pemerintah. Nah, karena kami dari swasta, program swasta itu bayar. Dan kalau misalnya kalian cek di mana-mana pun itu, kebanyakan
Nah, kalau program perusahaan itu yang perusahaan swasta itu di mana-mana itu pasti berangkat ke Jepang, biayanya itu sekitar 30 sampai 40 juta. Nah, kocok telurnya lalu dimasukkan ke panci. Maaf ya sambil cerita-cerita. Lalu habis itu karena ada pembayaran itu yang 30, kalau di tempat aku sih sebenarnya 35 juta ya. Nah, setelah lulus N4 ternyata ada pemberitahuan kalau misalnya kalian bisa lulus N3 itu kalian bisa gratis berangkat ke Jepang. Dan ya, orang kalau dengar kata gratis siapa sih yang nggak mau gitu kan. Walaupun ternyata ya susah banget, maksudnya yang kita lalui untuk dapetin N3 itu benar-benar butuh effort yang besar, karena itu tuh nggak gampang. Kita belajar dari nol bahasa Jepang sampai kita bisa mendapatkan level intermediate, itu benar-benar aku bilang susah banget lah pokoknya. Tapi alhamdulillah itu semua udah terlalui gitu. Jadi selagi kan sebenarnya saat kita udah lulus N4 itu berkas-berkas kita itu udah bisa diproses, kayak visa, terus apply izin tinggal di Jepang itu tuh sudah bisa diproses sama perusahaan kita karena kita sudah mengantongi ujian level bahasa N4 seperti itu. Nah, dan karena aku pakai 1 lembar daun pandan, kita ikat, kita simpul. Nah, karena untuk mengurus berkas-berkas tinggal di Jepang itu butuh waktu, jadi nggak secepat yang kalian pikirkan langsung bisa kalian apply jadi besok, itu nggak semudah itu. Nah, selagi menunggu berkas itu jadi, kita fokus N3. Waktu itu ceritanya seperti itu. Nah, ini semuanya udah aku masukin bahan-bahannya, tinggal sekarang kita akan bawa dia ke kompor. Sekarang kita bakalan masak dia di atas kompor. Oke. Ada yang beda di sini karena di sini kompor ini listrik. Aku mau apinya kecil aja. Terus ini langsung kita taruh di sini. Jadi sebenarnya kompor-kompor kayak gini itu mereka nggak bisa pakai sembarang panci. Susahnya itu seperti itu. Jadi pancinya harus khusus yang panci kompor ini, kompor listrik. Dan biasanya panci atau wajan-wajan kompor kayak gini, kompor listrik itu harganya mahal gitu. Nah, ini sementara dibiarin aja dulu sampai dia agak mendidih dan meletup-meletup dan keluar si lumut-lumutnya. Ini kalau misalnya kalian pengen dia lumutnya itu kelihatan banyak, jangan terlalu sering diaduk, jadi didiemin aja kayak gini sampai dia mendidih. Aduk aja sesekali, pokoknya intinya jangan terlalu sering diaduk lah gitu. Kita tunggu sampai dia mendidih. Itu udah kelihatan lumut-lumutnya. Yang dimaksud lumut-lumut itu loh, yang karena dia kan pakai santan, jadi dia bakalan keluar putih-putih gitu kayak lumut. Nah, teman-teman, sambil kita nunggu dia mendidih gitu kan, aku mau jelasin sedikit, mungkin dari kalian ada yang belum tahu
di Jepang itu ada profesi yang namanya perawat dan perawat lansia seperti itu. Jadi bedanya kalau misalnya perawat di sini itu yang mereka yang nyinfus, terus nyuntik, pokoknya yang bertindak dengan tindakan medis. Nah, perawat lansia kami itu di sini berurusan dengan kebutuhan dasar manusia seperti itu. Mungkin kita benar-benar di sini nggak diperbolehkan untuk melakukan tindakan medis seperti nginfus, ngambil darah, nyuntik, apapun pokoknya yang berkaitan dengan memasukkan benda tajam, benda asing ke dalam tubuh, itu kita benar-benar nggak diperbolehkan. Walaupun di Indonesia kita itu senmongnya jurusannya itu keperawatan ya, tapi itu tuh nggak boleh kayak gitu. Nah, ini sekarang dia udah keluar banyak kayak gitunya, lumut-lumutnya. Aku sekarang mau pindahin dia ke dalam cetakan, tapi daun pandannya nggak usah ya. Nah, sekarang aku mau pindahin si ini agar-agarnya ke dalam cetakan. By the way, ini udah jadi, tinggal kita tumpahin aja, kita pindahkan aja dia ke dalam cetakan. Dan feeling aku ini cetakannya kurang besar deh. Nah, ya. Langsung dipindahin aja. Terus setelah itu aku tadi mau lanjutin ceritanya. Karena profesi perawat di sini itu susah. Maksudnya kalian, walaupun kalian di Indonesia ngantongin ijazah keperawatan, alhamdulillah cetakannya cukup. Walaupun di Indonesia kalian mengantongi ijazah keperawatan, kalian nggak akan dengan semudah itu bisa jadi perawat di Jepang. Seperti itu. Karena ya termasuk susah juga. Kalian harus mempelajari bahasa Jepang. Bahasa Jepangnya aja udah sulit, dan plus lagi kalau misalnya kalian mau jadi perawat, berarti kalian harus menghafalkan semua alat-alat medis dalam bahasa Jepang, semua bahasa nama-nama penyakit, nama-nama organ-organ tubuh, semuanya dalam bahasa Jepang. Kalau misalnya kalian tahu di Jepang itu lansianya atau orang tuanya itu tuh banyak banget, dan aku nggak tahu kenapa umur mereka itu panjang banget. Jadi umur mereka itu sampai 90, hampir 100, 80 itu mereka masih bisa makan sendiri. Mungkin kita bantu dia, misalnya kayak dia pengen pergi ke toilet pakai kursi roda, ya kita cuman bantuin dia berdirinya. Ada yang emang udah nggak bisa ngapa-ngapain, cuman tidur aja gitu di kasur. Ada yang dia tuh masih bisa jalan-jalan, masih sehat. Pokoknya aku bisa bilang orang tua di Jepang itu umurnya lebih panjang daripada orang-orang tua kita di Indonesia. Maksudnya orang lansia di Indonesia itu paling 70 itu kayak udah di rumah aja, lalu dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau di sini tuh bener-bener dia yang masih sehat banget. Aku nggak tahu kenapa ya, rahasianya apa, aku juga nggak tahu. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya kalian pengen si agar-agar ini membentuk lumut, keseluruhannya itu adalah lumut, kalian harus aduk-aduk terus dia sampai dingin, lalu baru masukkan ke dalam kulkas. Tapi karena aku ingin ada endapan di bawahnya, jadi aku inginnya itu lumut-lumut ini nanti bakalan di bawahnya itu bakalan ada endapan lalu lumut, jadi kayak ada 2 layer gitu yang terpisah. Jadi aku biarkan dia kayak gini supaya dia mengendap di bawahnya, tunggu agak dingin baru kita masukkan ke dalam kulkas. Oke teman-teman, aku udah kelar untuk buat agar-agarnya.
Eh, Mungkin hari ini aku cuma mau cerita itu aja. Dan kalau misalnya untuk teman-teman yang mungkin pengen kerja di Jepang, mungkin kalian sekarang udah lihat gimana teman-teman kalian ada di Jepang, mungkin kalian lihat enak banget jalan-jalan gitu kan. Itu mungkin sebagian kecil dari sukanya mereka, kalian nggak tahu dukanya itu seperti apa, susahnya itu seperti apa, kalian nggak tahu. Jadi kalau misalnya kalian memang mau ingin punya niatan, punya cita-cita pengen kerja di Jepang, yang pertama harus kalian siapin adalah niat. Kan harus niat untuk belajar bahasa Jepang, karena aku bilang bahasa Jepang itu nggak gampang, tapi itu bukan hal yang nggak mungkin karena pasti bisa. Kalau kalian udah berusaha dan berdoa, pasti kalian bisa. Tapi yang utama adalah niat. Kalian nggak boleh setengah-setengah, karena kalau misalnya kalian setengah-setengah, kalian bakalan buang waktu, buang tenaga, buang uang, sia-sia semuanya. Lalu kalian harus siapin mental, karena kita hidup di negara orang yang bener-bener beda banget sama negara kita seperti apa. Jepang itu negara yang bener-bener disiplin, dan kita tahu orang Indonesia itu seperti apa. Mau nggak mau kita datang ke sini, kita harus mengikuti semua aturan yang ada di Jepang. Dan kalian harus siapin mental kalian untuk jauh dari keluarga kalian. Kalian harus mengerjakan semuanya sendiri. Yang tadinya kalian mungkin masih dibantu sama orang tua kalian, di sini nggak ada yang akan bantu kalian. Kalian akan bersih-bersih sendiri, masak, semuanya kalian akan lakukan sendiri. Kalian harus dewasa, kalian harus punya tanggung jawab, kalian harus mengerti bagaimana keadaan di sini. Kalian harus mengerti bagaimana orang Jepang, kebudayaan, sifat, bagaimana, pokoknya kalian harus paham bagaimana kalian memposisikan diri kalian di lingkungan kalian. Pokoknya sebenarnya banyak yang bisa diambil dari kita keluar dari zona nyaman kita, karena pasti kita banyak hal-hal baru yang bisa kita pelajarin yang dulu mungkin kita nggak dapatkan di circle yang aman, circle yang itu bener-bener zona nyaman kalian. Mungkin kalian nggak bisa dapatkan, dan mungkin bisa kalian dapatkan di sini hal-hal baru. Ya mungkin itu aja. Dan buat teman-teman yang sekarang sedang berproses dalam pembelajaran bahasa Jepang, aku yakin kalian bisa. Semangat, jangan putus asa. Udah banyak banget orang Indonesia di Jepang, dan kalian bisa jadikan mereka ini contoh bahwa nggak ada yang nggak mungkin untuk orang Indonesia bekerja di sini. Kita bisa bersaing sama negara-negara lain di sini. Di sini banyak juga orang Vietnam, orang Malaysia, orang Filipina, Nepal, Brazil, banyak banget, dan kita itu bisa bersaing sama mereka. Orang-orang Indonesia tuh nggak kalah kemampuannya sama orang-orang luar negeri yang lain. Jadi kalian harus punya percaya diri dalam diri kalian. Kalian harus percaya sama kemampuan diri kalian sendiri. Hai, ini agar-agarnya udah keras. Dengan segala keterbatasan, kita akan pindahkan dia ke telenan, lalu kita potong. Sudah tak potong, lalu mari kita makan. Seger. Terima kasih udah mau melihat, menonton. Makasih orang-orang yang udah support aku sejauh ini. Ya pokoknya aku juga minta doanya untuk aku di sini. Semoga di sini selalu aman, di sini selalu sehat, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang wabah seperti inilah. Begitupun juga kalian di sana. Makasih ya. Assalamualaikum.